أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا ابن علي المرتضى سيدي الوصيين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. Ikhwani wa akhwati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada zikrul musibah li Abi Abdullah al-Husain alaihi afdhalus salati wat tahiyyah, marilah kita mengucapkan takziah kepada Jaddul Husain, kepada junjungan kita, kakek daripada Abi Abdullah al-Husain, dan segenap ahlul bait salamullah alaihim, terutama baqiyatillah fil aradin,
Al-Hujjah ibn al-Hasan Imam al-Mahdi al-Muntadhar, karena tidak ada manusia yang paling bersedih pada saat ini memperingati syahadah Abi Abdullah kecuali beliau. Air matanya tidak seperti kita. Air matanya air mata darah. Kesedihannya bukan seperti kita. Karena ilmu Imam Mahdi ilmu wirasi, warisan dari kakeknya yang tidak mungkin salah. Kalau kita membayangkan kepedihan Al-Husain, itu sebatas bayangan kita, tapi kepedihannya kita tidak rasakan. Tapi seorang ibu, ketika anaknya ditimpa musibah, dia merasakan kepedihannya, karena hubungannya kuat antara ibu dan anak. Al-Imam Mahdi Ajalallahu Farajahu Syarif adalah sosok pribadi yang paling bersedih pada saat ini dan nanti, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mengulurkan tangan kita, mengucapkan takziah kita, mencium kaki Al-Imam Mahdi Ajalallahu Farajahu Syarif. Ahsanallahu lakal azza ya Imam bijaddikumul Husain asy-syahid bi Karbala. Kita ucapkan takziah ini dari lubuk hati kita yang terdalam. Ikhwan, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencipta manusia memiliki tujuan. Tujuan Allah mencipta sebagaimana yang pernah kita bahas pada tahun lalu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diwajibkan untuk menyembah Allah dan dilarang untuk menyembah selain Allah. Sejak Nabi Allah Adam alaihissalam dan ila yaumil qiyamah, manusia terbagi dua. Ada yang ya'bud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menyembah kepada selain Allah. Kepada selain Allah memiliki aneka ragam. Ada yang menyembah harta, ada yang menyembah kekuasaan, ada yang menyembah wanita, ada yang menyembah dirinya sendiri, dan ada yang menyembah hawa nafsunya. Ini adalah manusia sepanjang sejarah. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam, berlanjut umat manusia sampai kepada Nabi Allah Nuh. Ketika Nabi Nuh ada di tengah mereka, ada yang bersama Nuh alaihissalam, walaupun jumlahnya sangat sedikit, dan ada yang di luar Safinatun Nuh dan jumlahnya teramat banyak. Di zaman Nabi Allah Ibrahim juga seperti itu. Ada yang bersama Ibrahim alaihissalam dan jumlahnya sangat sedikit, dan ada yang bersama lawan ataupun musuh dari Ibrahim alaihissalam, yaitu Namrud, dan jumlahnya begitu banyak. Di zaman Nabi Allah Musa juga demikian. Di zaman Nabi Allah Ya'qub, Zakaria, Yusuf, semuanya manusia terbagi dua. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua untuk taat kepada Rasulnya, taat kepada Nabinya. Karena taat kepada Nabi dan Rasul adalah keuntungannya bukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan manfaat apapun dari taat hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa terhina ketika seluruh makhluknya ingkar kepadanya. Tetapi salah satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu lutufnya,
Sering para ulama akhlak menyebutkan, atau para ulama Ahlul Bait menyebutkan, ini merupakan lutuf dari Allah. Ma makna lutuf? Apa itu lutuf dari Allah? Lutuf adalah pemberian yang sangat lembut. Dari lembutnya yang menerima tidak merasakan, tidak mengetahui dari mana asalnya. Lutuf berupa misalnya penjagaan. Dari lembutnya penjagaan Allah, yang dijaga tidak merasa kalau dirinya dijaga. Lutuf pemberian Allah berupa hidayah. Dari halusnya hidayah Allah, yang diberikan hidayah merasa tidak mendapatkan hidayah. Ini lutuf min Allah. Sehingga Allah menyuruh kita taat kepada Rasulnya dikarenakan lutufnya Allah, sayangnya Allah, rahimnya Allah. Kita dilarang untuk menyembah selain Allah. Termasuk yang paling membahayakan adalah mengikuti hawa nafsu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah melarang kita. Di dalam suratul Kahfi ayatnya berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah. Jangan kamu taat kepada orang yang lalai mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu itu puncaknya adalah menyembah hawa nafsu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sesembahannya, ma'budnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdiyahu min ba'dillah afala tadhakkarun. Hati-hati, mengikuti hawa nafsu bisa menjadikan orang itu tersesat, bisa menjadikan orang itu menyembah hawa nafsu itu sendiri. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa yang aku takuti dari umatku dua. Inna akhwafa ma akhafu min ummati, yaitu pertama ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angannya. Ittiba'ul hawa bisa menjadikan manusia itu tersesat. Ammal hawa fa innahu yasuddu 'anil haq, membentengi manusia untuk sampai kepada hak. Tulul amal, panjang angan-angan, menjadikan manusia lupa dengan akhirat. Ingat, di dalam akidah Ahlul Bait, poros utama kita adalah tauhid. Ada tauhid, ada adlul ilahi, ada nubuwah, ada imamah, ada ma'ad. Ma'ad sengaja bagian dari usuluddin. Untuk apa? Agar kita jangan lupa dengan hari pembalasan. Ma'ad dikaitkan dengan seluruh amal kita. Bahkan lebih dari 3/4 ayat Quran bicara tentang ma'ad, hari kebangkitan. Kenapa? Karena sebetulnya hidup itu nanti. Yang dikatakan hidup, betul-betul hidup nanti di akhirat. Kenapa? Saat itu tidak ada kematian. Hidup kita di sini definisinya tidak sama dengan hidupnya Allah. Hidup kita di sini tidak sama dengan hidupnya kita di akhirat. Hidup kita di sini 3 hal yang menyebabkan makna hidup itu menjadi turun nilainya. Yaitu pertama,
hidupnya kita di sini dikalahkan oleh sinah. Ma makna sinah? Sinah adalah tidur yang sekejap. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hidupnya kita itu bisa dikalahkan dengan sinah, yaitu tidur yang sedetik, atau naum, atau tidur yang panjang, atau maut, kematian.